yang sekarang ini dan dari pesantren Gontor misalnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohana Sazlila. Saya adalah mahasiswa program doktoral Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam yang selama ini saya rasakan dan saya alami. Bapak Ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah atas kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya merenung sejenak. Apakah kebijakan pendidikan Islam yang selama ini digulirkan oleh pemerintah sudah benar-benar menyentuh akar kebutuhan umat atau peserta didik yang ada di pendidikan Islam. Terus yang kedua, apakah kebijakan-kebijakan ini sudah menjawab tantangan zaman, kebutuhan-kebutuhan SDM maupun output-output yang dikeluarkan oleh pendidikan Islam, atau hanya sekedar menjawab keperluan administratif aja. Nah, coba renungkan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, saya ingin mengajak nih semua yang melihat video ini untuk melihat realita yang telah ada, yang telah terjadi. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwasanya beberapa dekade terakhir negara telah memberi tempat pada pendidikan Islam. Sudah banyak nih lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah, lembaga-lembaga atau kampus-kampus sudah banyak. Sudah tidak berputar pada sekolah-sekolah atau pendidikan Islam. Pada pendidikan yang umum seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mulai dari pengakuan formal terhadap madrasah, pemberlakuan kurikulum nasional tentang pendidikan Islam, hingga penguatan pendidikan karakter berbasis keislaman, itu udah mulai diberlakukan oleh pemerintah. Saya rasa kebijakan ini sebenarnya sudah cukup membantu perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Tapi Bapak Ibu semua, kita ketahui juga program-program sertifikasi guru, BOS, revitalisasi pesantren lewat undang-undang pesantren memang udah digalakkan, tapi sepertinya belum menyeluruh. Karena memang saya sendiri melakukan pembersamaan atau pembinaan di beberapa sekolah Islam Aisyah yang ada di Sumatera Utara. Faktanya belum memperoleh itu semua. Artinya belum secara menyeluruh, walaupun kebijakan-kebijakan tersebut ada. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah realita yang saya alami selama saya melakukan pembinaan. Itu yang terjadi di lapangan. Terus contoh nyatanya juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, kualitas guru di pendidikan Islam juga harusnya menurut saya diprioritaskan, karena selain pendidikan Islam memuat tentang karakter dan keislaman, pendidikan Islam juga harus kaya akan ilmu pengetahuan. Jadi harus memperhatikan juga kualitas guru-gurunya, seperti itu. Karena banyak juga guru pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah 3T, belum mendapatkan pelatihan-pelatihan lebih spesifik, pelatihan-pelatihan berkelanjutan. Banyak seperti itu. Balik lagi seperti statement saya mengatakan, pendidikan Islam tidak hanya membentuk karakter, tapi juga pengetahuan umum harusnya lebih ditingkatkan juga. Karena plusnya adalah karakter dan keal-islaman. Nah,
Terus juga menurut saya juga ini Bapak Ibu semuanya, dari beberapa referensi yang saya baca, sebenarnya pendidikan Islam itu kan tombak untuk perubahan di dunia pendidikan yang dulunya hanya umum dan pendidikan agama hanya diselipkan di bidang studi atau mata pelajaran 1-2 jam saja, tapi sekarang sudah mulai berkembang. Nah, jadi kebijakan itu, tapi saya merasakannya terlalu normatif dan belum menyentuh pengembangan kompetensi secara dasar tadi, secara umum. Walaupun dasar tapi memang umum, karena kita di pendidikan Islam nggak mau dong kalah saing dengan pendidikan umum di luar sana. Skill pendidikan Islam harus diperhatikan, seperti itu. Selain itu juga Bapak Ibu, kurikulum juga saya rasa mengalami perubahan berulang kali, itu kurang efektif. Itu menurut saya, tapi kalau ahli-ahli lainnya saya juga kurang paham. Tapi artinya gini, kalau kita memang benar-benar mau mengkaji nih, mau menerapkan pola atau kurikulum yang sesungguhnya, biarkan lembaga-lembaga yang mengelola pendidikan Islam ini dikasih sepenuhnya untuk menerapkan kurikulum-kurikulum yang harusnya dilakukan di lembaga-lembaga tersebut. Nah, itu sih menurut saya. Tapi memang tidak terlalu signifikan terhadap integrasi dengan pendekatan kebutuhan siswa sehari-harinya. Tapi itu pun harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Selain itu, relevansi terhadap dunia nyata. Memang diharapkan lulusan-lulusan dari pesantren, dari pendidikan Islam dapat membersamai dunia kerja. Tapi faktanya orang-orang yang berlatar belakangkan pendidikan Islam agak sulit mendapatkan pekerjaan, agak sulit seperti itu. Nah, memang nggak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang sukses di balik pendidikan Islam, seperti Bapak Menteri yang sekarang ini. Nah, berlatarkan pendidikan Islam dan dari pesantren Gontor misalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, memang saya ingin sekali kita semua nggak sekedar hanya menilai aja, tetapi ikut berkontribusi nih di dunia pendidikan Islam. Nah, saya juga jauh-jauh kuliah, melanjutkan program doktoral di UMJ, ingin menambah wawasan agar saya bisa berkontribusi untuk pendidikan Islam, minimal sekali untuk wilayah saya di Sumatera Utara. Seperti itu Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, karena saya yakin juga untuk kebijakan-kebijakan sebenarnya udah bagus, cuman implementasinya yang harus kita dampingi, harus kita ikutin ini, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya juga, kalau kita seorang guru, kita mulai bertransformasi, nggak sekedar hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada, tapi memang lakukanlah setulus hati agar transfer value di diri kita ini sampai ke anak didik kita, sehingga anak didik kita pun dapat melakukan proses kehidupan secara Islami, secara sesuai dengan kaidah-kaidah atau tauhid yang udah diajarkan oleh pendidikan Islam itu. Nah, selain itu juga saya mengajak nih Bapak Ibu yang terlibat di dunia pendidikan Islam agar memudayakan berperilaku akhlak yang baik, bukan sekedar untuk tempat mentransfer mata pelajaran, mentransfer knowledge-nya aja, tapi value-nya juga. Jadi memang untuk merubah itu semua kita harus mulai dari SDM yang ada di sekolah kita, yaitu guru. Guru harus mau lebih hebat agar anak-anak yang diajarkan juga mendapatkan
pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Saya rasa sekian aja tentang pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam. Untuk sesi kali ini hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.